Salam mahasiswa. Walau terhalang jarak dan waktu, bukan alasan untuk kita berhenti berbagi ilmu. Jadi, kali ini dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, kita akan mengulas tentang dinamika budaya dalam menilai pasar global. Saya, Sukma, beserta keempat rekan saya, Ari, Anis, Novita, dan Sylvia, akan sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana dinamika budaya dalam menilai pasar global. Akan ada 5 poin penting yang akan kami bahas dalam materi ini. Yang pertama, ada pentingnya budaya bagi pemasar internasional. Lalu nomor 2 ada asal-usul kebudayaan. Nomor 3, unsur budaya. Nomor 4, dampak dari meminjam budaya. Dan yang terakhir ada strategi perubahan yang direncanakan dan konsekuensinya. Baik, mari kita menuju topik pembahasan yang pertama, yaitu 1. Pentingnya budaya bagi pemasar internasional. Sebelumnya, budaya adalah bagian buatan manusia dari lingkungan manusia, jumlah total pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa sih pentingnya budaya bagi pemasaran internasional? Yaitu cara dan jumlah yang dikonsumsi orang, prioritas kebutuhan dan keinginan yang mereka coba penuhi, dan cara mereka memuaskannya adalah fungsi budaya mereka yang mengatur, membentuk, dan mendikte gaya hidup mereka. Mempertimbangkan ruang lingkup konsep pemasaran, pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan keuntungan pemasar yang sukses jelas harus menjadi pelajar budaya. Misalnya, ketika pesan promosi ditulis, simbol yang dapat dikenali dan bermakna bagi pasar budaya harus digunakan. Saat merancang suatu produk, gaya penggunaan dan aktivitas pemasaran terkait lainnya harus dibuat yang dapat diterima secara budaya, yaitu dalam artian dapat diterima oleh masyarakat saat ini jika ingin beroperasi dan bermakna. Faktanya, budaya meresap dalam semua aktivitas pemasaran dalam menetapkan harga, promosi, saluran distribusi, produk, pengemasan, gaya, dan upaya pemasaran sebenarnya menjadi bagian dari struktur. Topik pembahasan selanjutnya yaitu asal-usul kebudayaan. Definisi budaya yang paling tradisional seputar gagasan bahwa budaya adalah kumpulan nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir yang dipelajari, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sederhananya, adaptasi terhadap lingkungan yang berubah melalui inovasi, serta individu belajar budaya dari institusi sosial melalui sosialisasi atau tumbuh dewasa, dan akulturasi atau menyesuaikan diri dengan budaya baru. Adapun 5 asal-usul budaya, yaitu yang pertama, geografi. Geografi sendiri didefinisikan secara luas di sini untuk memasukkan iklim topografi, flora, fauna, dan mikrobiologi yang telah mempengaruhi sejarah, teknologi, ekonomi, lembaga sosial. Adapun gagasan dari Jared Diamond mengatakan bahwa geografi sendiri berpengaruh terhadap mikrobiologi pada sejarah dunia, serta Philip Parker mengimplikasikan penggunaan suhu lingkungan sebagai variabel segmentasi pasar. Yang kedua, sejarah. Dampak peristiwa tertentu dalam sejarah dapat dilihat tercermin dalam teknologi, institusi sosial, nilai-nilai budaya, dan bahkan perilaku konsumen. Sebagai contoh, tembakau menjadi sumber asli kelangsungan ekonomi kolonial Virginian di tahun 1600-an. Yang ketiga yaitu ekonomi politik. 4 pendekatan pemerintahan bersaing untuk mendominasi dunia, yaitu kolonialisme, fasisme, komunisme, dan demokrasi perusahaan bebas. Dengan begitu, kita perlu menghargai pengaruh ekonomi politik terhadap institusi sosial dan nilai-nilai budaya serta cara berpikir. Yang keempat, teknologi. Dengan adanya teknologi, maka ada beberapa masalah yang teratasi,
walaupun teknologi tidak menyelesaikan semua masalah. Contohnya, hanya sedikit yang akan berdebat dengan gagasan bahwa Amerika Serikat memimpin dunia dalam teknologi perawatan kesehatan, namun kepemimpinannya, teknologi ini tidak memberikan sistem perawatan kesehatan terbaik. Dan asal-usul budaya yang terakhir atau yang kelima yaitu institusi sosial. Institusi sosial termasuk keluarga, agama, sekolah, media, pemerintah, dan perusahaan semua mempengaruhi cara orang berhubungan satu sama lain, mengatur kegiatan mereka untuk hidup selaras satu sama lain, mengajarkan perilaku yang dapat diterima kepada generasi berikutnya, dan mengatur diri mereka sendiri. Contohnya, sistem kasta di India adalah salah satu institusi tersebut. Karena terpilihnya orang dari kasta rendah yang pernah disebut tak tersentuh sebagai presiden menjadi berita internasional karena itu merupakan penyimpangan dari budaya tradisional India itu sendiri. Meskipun sistem kasta telah dilarang, itu tetap menjadi bagian dari budaya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur budaya atau elemen kebudayaan. Berbagai penelitian telah menunjukkan nilai budaya dapat memprediksi perilaku konsumen seperti komunikasi dari mulut ke mulut, pembelian impulsif, tanggapan keduanya terkejut dan jijik, kecenderungan untuk mengeluh tanggapan terhadap kegagalan layanan, dan bahkan preferensi film. Unsur budaya tersendiri terdiri dari yang satu, ritual. Apa sih ritual itu? Ritual yaitu pola perilaku dan interaksi yang dipelajari dan diulang, yang paling jelas terkait dengan peristiwa besar dalam hidup. Contohnya seperti upacara pernikahan dan pemakaman orang meninggal. Sementara itu, hidup juga dipenuhi dengan ritual-ritual kecil seperti makan malam di restoran atau mengunjungi departemen store atau bahkan dandan sebelum berangkat kerja atau kelas di pagi hari. Untuk yang kedua, simbol. Menurut antropolog Edward memberitahu bahwa budaya adalah komunikasi. Pemasar internasional yang sukses harus mencapai komunikasi ahli yang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang bahasa serta kemampuan untuk berbicara itu. Penulis iklan seharusnya tidak terlalu memperhatikan perbedaan yang jelas antara bahasa dan lebih dengan idiomatik dan simbolis makna yang diungkapkan. Untuk yang ketiga, keyakinan. Tentu saja banyak dari apa yang kita pelajari untuk percaya berasal dari pelatihan agama. Tetapi untuk mempertimbangkan masalah iman dan spiritualitas yang benar di sini tentu tidak mungkin. Selain itu, hubungan antara takhayul dan agama sama sekali tidak jelas. Namun, banyak dari kepercayaan kita bersifat sekuler. Apa yang sering disebut orang barat seperti takhayul mungkin memainkan peran yang cukup besar dalam sistem kepercayaan masyarakat di berbagai dunia. Dan yang keempat, proses berpikir. Belajar lebih detail sejauh mana cara berpikir bervariasi antar budaya. Misalnya, studi baru menunjukkan perbedaan budaya dalam ketidaksabaran konsumen dan dalam cara konsumen membuat keputusan tentang produk budaya tampaknya telah lebih penting dalam penilaian cepat daripada pertimbangan yang lebih lama. Masing-masing dari 4 elemen budaya harus dievaluasi dengan mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap program pemasaran yang diusulkan, produk dan layanan yang lebih baru, dan program yang lebih luas melibatkan seluruh siklus dari pengembangan produk melalui promosi sehingga penjualan akhir memerlukan pertimbangan yang lebih besar dan faktor budayanya. Selanjutnya yaitu dampak dari meminjam budaya, di mana dalam hal ini meminjam budaya diartikan sebagai upaya belajar dari budaya lain untuk mencari solusi atas suatu masalah yang ada di masyarakat. Sebagian besar peminjaman budaya mengakibatkan perubahan yang terjadi tanpa rencana yang disengaja.
Tetapi semakin banyak perubahan terjadi di masyarakat sebagai akibat dari upaya yang disengaja oleh beberapa lembaga yang dapat diterima untuk membawa perubahan, yaitu perubahan yang direncanakan. Maksudnya di sini dampak dari meminjam budaya sendiri yaitu adanya perubahan. Sebagai seorang pemasar, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari tahu inovasi apa yang bertentangan dengan budaya tersebut. Untuk selanjutnya, kita dapat mengubah faktor-faktor tersebut dari hambatan menjadi penerimaan. Seperti yang terjadi di Indonesia, kita memegang budaya timur. Namun, di era globalisasi seperti saat ini, Indonesia mulai meminjam beberapa budaya barat, khususnya dalam hal fashion. Kita ambil contoh hijab. Fashion di budaya barat identik dengan fashion yang trendy dan terbuka. Namun, pakaian yang terbuka bertentangan dengan budaya timur. Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut, maka terciptalah fashion hijab yang trendy. Strategi perubahan yang direncanakan dan konsekuensinya. Pemasaran memiliki dua pilihan ketika memperkenalkan suatu inovasi ke suatu budaya. Yang pertama, membutuhkan penantian penuh harapan untuk perubahan budaya yang pada akhirnya membuktikan inovasi nilai mereka terhadap budaya. Yang kedua, melibatkan perkenalan ide atau produk dengan sengaja mengatur untuk mengatasi penolakan dan menyebabkan perubahan yang mempercepat tingkat penerimaan. Pada dasarnya, strategi ini melibatkan pemasaran produk yang serupa dengan yang sudah ada di pasar dengan cara membangun dengan norma budaya yang ada, sehingga minimalkan resistensi. Namun, ketika program pemasaran gantung pada perubahan budaya untuk menjadi sukses, perubahan dapat memutuskan untuk meningkatkan penerimaan pada strategi perubahan yang tidak direncanakan, yaitu memperkenalkan produk yang terbaik. Atau perusahaan dapat menggunakan strategi perubahan yang direncanakan, yaitu dengan sengaja mengubah aspek-aspek yang menawarkan penolakan terhadap tujuan pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi pemasaran dinilai secara budaya dalam hal penerimaan atau penolakan. Bagaimana upaya pemasaran berinteraksi dengan budaya menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan. Terlalu sering pemasaran tidak menyadari ruang lingkup dampaknya terhadap budaya tuan rumah. Jika strategi perubahan terencana terapkan, pemasar memiliki tanggung jawab untuk menentukan konsekuensi dari tindakan tersebut. Itu dia tadi sedikit ulasan tentang dinamika budaya dalam menilai pasar global. Dapat kita simpulkan memang budaya itu sangat berpengaruh terhadap pemasaran global. Jadi itu adalah hal penting yang harus kita pelajari terutama dalam mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Sekian dari kelompok kami, see you tomorrow. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Unisbank, hebat!